Good morning Maranatha. Hari ini hari Kamis 15 Agustus 2024. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi indah yang Tuhan berikan, nafas kehidupan yang boleh ada. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, tetapi kami memohon pertolongan-Mu supaya kami mau merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Amin. Yang menjadi tema pada renungan dari Pelita Maranatha adalah kuasa Roh Allah, yang diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat-Nya, dan roh yang mendorong dia berbicara. Ada orang yang sangat mengandalkan hal-hal bersifat jasmania dalam menjalani kehidupannya. Misalnya, mereka yang mengandalkan kekayaan, kekuasaan, atau jabatan yang digunakan untuk semakin memperkuat posisinya dengan menindas, bahkan menjatuhkan sesamanya. Mengandalkan hal-hal dari dunia ini bersifat sementara dan terbatas. Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan dan kedudukan dapat hilang dalam sekejap. Stefanus, sebagai seorang diaken yang penuh iman dan kuasa Roh Kudus, melakukan mujizat dan tanda-tanda. Ketika dia menghadapi orang-orang yang tidak menyukainya dari berbagai kelompok Yahudi, mereka tidak dapat mengalahkan hikmat dan kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Akibatnya, mereka menghasut orang lain dan membawa tuduhan palsu terhadapnya. Akhirnya, menangkap dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Di tengah-tengah tuduhan tersebut, wajah Stefanus bersinar seperti malaikat, menunjukkan ketenangan dan kemuliaan Roh Kudus yang menyertainya. Setiap orang percaya tidak ditinggalkan sendiri, tetapi memiliki Roh Kudus yang selalu menyertai. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus adalah kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Roh Kudus juga menjadi pembimbing dan penghibur dikala kita menjalani kehidupan yang sulit. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu. Roh Kudus mengarahkan langkah-langkah kita untuk hidup sesuai kehendak Allah. Yang menjadi refleksi adalah serahkanlah hidup kita pada kuasa Roh Allah. Kita akan tutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Bagaimana kami diajarkan untuk tidak mengandalkan kepada yang sifatnya lahiriah, yang bersifat sementara, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kami, Roh Kudus yang akan menyertai setiap orang percaya dan menyertai kami Tuhan, mengajarkan banyak hal dalam berdoa dan juga menyertai kehidupan kami. Karena itu kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dalam menjalani aktivitas ini boleh bersandar hanya kepada Tuhan, dan apa yang kami lakukan boleh berhasil karena pertolongan Tuhan. Berkati Maranatha, supaya melalui Maranatha banyak orang diberkati ya Bapak. Dan melalui Maranatha semakin hari semakin terlihat bagaimana kemuliaan Allah ada di dalam Maranatha. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan visi dan misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani
sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Demikian renungan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam integrity, care, excellence.